Siapa nelfon subuh-subuh begini? Assalamualaikum. Adrian? Ada apa subuh-subuh nelfon? Apa? Astagfirullahaladzim. Kak Arman? Pengalian nama Arman gimana maksud Om? Apartemen yang kami tempati ini kan aset perusahaan. Atas nama perusahaan. Nah, kamu kan bisa alihkan akte kepemilikannya ke nama kamu dan Arman. Oh, saya ngerti. Supaya Om dan Tante Vina terjamin dan nggak diusir dari apartemen itu kan? Iya. Apalagi sekarang si Ratna itu kan sudah kamu tendang dari rumahnya. Dia pasti tidak akan betah lama-lama numpang di rumah Lika. Jangan-jangan nanti dia akan usir Om dari sini dan menempati apartemen ini. Om jangan khawatir. Pokoknya tenang aja deh Om. Saya akan selesaiin akte kepemilikan apartemen itu. Kalau bisa, kamu jadikan Om dan Tante Vina jadi pemilik apartemen ini. Bagaimana? Jangan sekarang Om. Nanti Arman curiga. Pelan-pelan aja. Yang penting kan udah nggak ada lagi yang bisa ngusir Om dan Tante dari apartemen itu. Pagi, An. Pagi. Tadi subuh-subuh saya dengar ada telepon. Telepon dari siapa, An? Adrian. Adrian bilang apa, An? Adrian pasti tahu perbedaan waktu di Jakarta. Kalau dia telepon kamu subuh-subuh, pasti ada yang penting. Ada apa sih, An? Tapi kamu janji ya, jangan bilang-bilang mama. Kenapa nggak sekalian aja dijadikan apartemen ini milik kita, Mas? Kita tidak boleh menimbulkan kecurigaan, Vin. Saya khawatir, Mas. Jangan-jangan si Eva itu mau menguasai semuanya. Dan dia nggak mau memberikan bagian apa-apa buat kita, Mas. Tidak mungkinlah Eva berkhianat pada kita. Kartunya Eva kan ada sama kita. Kalau dia macam-macam, kan kita bisa laporkan semuanya. Tapi saya juga tidak bodoh. Saya akan awasi gerak-gerik Eva juga. caranya, Mas? Saya akan minta Eva menempatkan saya di perusahaan. Kamu kan udah janji nggak bilang-bilang sama mama. Iya, tapi Kalau sampai mama tahu Kak Arman sakit, mama pasti stres. Mendingan sekarang kita doain supaya Kak Arman cepat sembuh. Wah. Pagi-pagi sudah ngerumpi. Ada apa ini? Pagi, Ma. Pagi. Kalau nggak salah tadi subuh ada bunyi telepon ya? Kira-kira siapa ya yang telepon subuh-subuh? yang telepon itu cuma orang salah sambung kok, Ma. Saya siapin sarapan buat anak-anak dulu ya. Umi, bantuin yuk. Sebentar ya, Ma. Mama datang kok ngerumpinya jadi bubar. Umi mau beresin.
Nomor 5 jawabannya apaan sih? Ih, Rin, nomor 5 jawabannya apaan? Makanya, kalau ngerjain PR tuh di rumah, jangan di sekolah. Udah deh, gue minjem PR lu deh, biar cepet gue salin. Ya, ntar keenakan diri lo dong tinggal nyontek PR gue. Gini aja, mendingan lo sekarang kerjain semampu lo pasti bisa, ya? Mau kemana lo? Gue janjian di perpustakaan sama Dito. Ile yang baru jadian, sahabat sendiri lu cuekin. Ya udah deh, lo kerjain aja PR lo, gue cabut ya. Dicuekin nih ya. Diem lo. Kok sewot banget sih? Seharusnya lo jangan sewot sama gue, sama Rini dong. Masa lo lagi repot ngerjain PR dia malah ninggalin lo? Temen kayak apaan dia? Udah deh, sono. Ganggu konsentrasi gue aja, tau gak lo? Maya, nih lo salin aja buku gue. Tapi nggak bisa lama-lama, Mai. 15 menit lagi bel. Udah lama, Dit? Enggak juga. Kirain kamu lupa bantuin aku ngerjain makalah sastra. Nggak mungkin lah aku lupa. Kamu udah bawa kan buku-buku referensinya? Oh, udah. Kita bisa mulai sekarang. Kenapa sih? Aku seneng. Kamu tuh bukan cuma cantik, tapi juga pinter. Mai. Udah selesai? Nih, Mai, kalau pengen minta tolong sama gue aja. Lo nggak usah ngandelin si Rini. Lagian kan dia lagi sibuk sama pacarnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ibu. Bisa tolong bukain pintu? Bapak, kenapa bengong? Ada apa? Anu, Bu, sebelumnya saya minta maaf. Saya cuma menjalankan perintah Bu Eva. Perintah apa? Saya nggak boleh ngizinin tamu masuk tanpa pengetahuan dan izin Bu Eva. Saya kan bukan tamu, Pak. Saya kan juga tinggal di sini. Iya, tapi Bu Eva bilang Ibu dan Nyonya bukan penghuni rumah ini lagi. Malah Ibu Eva wanti-wanti kalau Ibu dan Nyonya kemari tidak boleh diizinkan masuk sama sekali. Astagfirullahaladzim. Saya serba salah jadinya. Saya cuma menjalankan perintah, Bu. Maklum, saya cuma bawahan. Kalau saya nggak patuh sama bos, bisa-bisa saya kehilangan pekerjaan. Saya ngerti kok, Pak. Permisi ya. Salam buat Bu Eva. Assalamualaikum. Rin, makasih ya. Rin, lo bantuin Dito bikin makalah. Iya. Giliran gue minjem PR sama lo nggak kasih. Giliran Dito minta bantuan lo kasih. Pilih kasih itu nggak sih lu, Rin? Mai, gue nggak ngasih lo nyalin PR tuh demi kebaikan lo. Ntar kalau lo nyontek, yang rugi kan lo sendiri. Ah udah, Bu Intan udah nongol tuh. Lagi pula juga ada yang berbaik hati kok mau minjemin PR gue. Nah tuh anak pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. An, barang mama sudah dibawa? Ada apaan? Kamu kan tadi pergi untuk mengambil barang-barang mama, ya kan? Iya, Ma. Ada barang-barang mama? Saya nggak bisa masuk ke dalam rumah, Ma. Nggak bisa masuk gimana sih, An? Kamu dilarang sama Eva? Tadi waktu saya ke rumah, nggak ada orang yang bukain pintu, Ma. Itu kan tidak mungkin. Rumah itu selalu ada pembantu, tukang kebun, satpam. Jadi tidak mungkin nggak ada yang bukakan pintu. Ana, kamu terus terang aja. Yang nggak ngizinin kamu masuk rumah itu si Eva, kan? Apa saya bilang, Ma? Apa hak dia melarang? Semua barang-barang mama ada di rumah itu. Ma, sabar, Ma. Bukan Eva yang larang saya, tapi Pak Satpam. Satpam itu pasti udah diajari sama si Eva, Ma. Satpam itu kan tahu kalau kamu penghuni rumah itu juga. Ngapain dia ngelarang kamu masuk? Siapkan mobil. Iya, Ma. Ma, jangan, Ma. Jangan pergi, Ma. An, mama mau ambil barang-barang mama. Siapapun tidak bisa menghalangi mama.
termasuk perempuan yang satu itu. Ini surat pengalihan nama, akte kepemilikan apartemen yang ada di Kemayoran itu. Kamu tinggal tanda tangan di situ aja. Boleh saya baca dulu isi surat ini? Kamu nggak percaya sama saya? Kasih saya waktu 10 menit. Oke deh. Halo? Semuanya udah beres. Sesuai janji saya. Om dan Tante nggak usah khawatir ya. Hanya Arman dan saya yang berhak atas apartemen itu. Terima kasih, Eva. Terima kasih. Sekarang Om bisa agak lega. Ada satu permintaan Om sama kamu. Apa? Om ingin aktif di perusahaan. Kamu kan bisa memberi posisi buat Om di perusahaan kamu. No problem. Yang pasti nggak sekarang-sekarang ini kan Om. Kondisinya nggak memungkinkan. Om mau nanti Arman jadi curiga. Jadi kapan? Om percaya aja sama saya. Pokoknya semua impian Om akan saya wujudkan. Begitu waktunya tiba. Oke, Pak. Terima kasih. Kamu tahu siapa saya kan? Maaf Nyonya, saya tahu tapi... Tapi apa? Cepat buka pintunya. Kalau tidak saya pecat kamu. Heh, yang bayar gaji kamu itu nyonya kamu ini, bukannya Eva. Jadi kamu harus patuh sama nyonya kamu ini, bukannya si Eva. Buka cepat! Hanya saya yang berhak memecat pekerja-pekerja di rumah ini. Karena rumah ini, rumah saya. Eva, buka pintunya. Mama harus ngambil barang-barang dari rumah, Fa. Buka, Fa. Fa, tolong Fa. Buka pintunya, Fa. Kalau kalian mau masuk, setidaknya kalian hormat dong sama saya. Jangan cara maksa-maksa begini. Kamu pikir ini rumah siapa? Rumah ini kan rumah... Rumah ini memang punya Arman. Dan saya adalah istri Arman. Jadi siapa yang jadi nyonya rumah ini? Tolong dong, Fa. Kita kesini bukan untuk cari ribut. Kita cuma mau ngambil barang-barang yang ketinggalan. Fa, izinin kita masuk, Fa. Serba salah gua, Ted. Sekarang Sinta sudah nggak percaya lagi sama gua. Sekarang apa-apa pasti gua disalahin. Terus gua suruh ngeladenin tamu lagi. Ditambah lagi diomelin terus. Lu harus manfaatin keadaan ini buat ngusir-ngusir orang itu, Sur. Gimana caranya? Lu deketin si Dina. Nah, nanti kan si Sinta tuh pasti cemburu. Pasti dia ngusir tamu-tamu yang itu tuh. Tapi apa mungkin Sinta itu cemburu sama gua, Ted? Sur, ini justru kesempatan buat lu biar tahu Sinta tuh cemburu nggak sama lu. Lu tahu, pepatah mengatakan lempar satu batu kena dua burung. Kayaknya... Ayo cepetan, Anda semua mama perluin. Pastiin nggak ada yang ketinggalan lagi ya. Dengar baik-baik ya. Ini rumah saya. Kapanpun saya mau ke sini, itu hak saya. Apa mau ditulik? Berapa kali harus saya bilang, rumah ini tuh milik Arman. Milik saya. Apa maksud kamu? Saya tidak boleh ke sini lagi? Selamanya? Ya itu tergantung kebaikan hati saya. Kalau mama baik sama saya, mungkin sekali-sekali boleh datang ke sini. Jangan kurang ngajar kamu ya. Kamu pikir mama ini cuma tamu? Ngajar dong kamu. Kamu pikir siapa kamu? Siapa saya? Siapa ya? Saya istrinya Arman. Arman akan menceraikan kamu. Arman lebih mencintai saya daripada kalian. Saya adalah segala-galanya bagi Arman. Arman nggak mungkin meninggalkan saya. Suti, kamu nggak perlu kok nungguin saya. Ibu Eva nyuruh saya nungguin ibu sampai selesai. Semua barang-barang yang ada di kamar ini kan saya punya. Nggak mungkin dong saya mencuri. Saya tahu, kamu hanya menjalani perintah. Tapi saya harap kamu masih punya hati nurani. Kamu kesini mau ngambil barang apa mau ngulihin si Suti sih? Saya kasih kamu waktu 5 menit untuk beresin semua barang kamu. Dan jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena saya udah kasih kesempatan terakhir untuk kamu nginjakan kaki di rumah saya.
kamu nggak jadi ikut? Sayang, tiba-tiba aku nggak enak badan. Gimana sih kamu? Padahal Sinta udah pesen meja khusus untuk makan malam sama kita. Habis gimana dong sayang? Masa masih dipaksain juga? Udah deh, kamu aja yang pergi ya. Biar Sinta nggak kecewa. Ya? Duh, rapi bener. Mau kemana, Sur? Kan kita mau makan malam, Sin. Loh, emangnya siapa yang ngajak kamu? Hah? Kok saya nggak diajak sih? Sorry ya. Iya, berhubung Dina lagi sakit, jadi kamu yang temenin Dina di rumah, ya? Loh, kenapa bukan kamu saja sih yang nemenin Dina? Kamu kan sama-sama cewek. Biar saya yang temani si Riko makan malam, begitu. Karena Riko itu teman aku, Sur. Jadi aku yang temenin Riko makan malam dan ngobrol-ngobrol. Tapi Sin... Ya udah, aku mau pergi dulu ya. Ingat, jangan macam-macam sama Dina dan jangan bikin malu aku. Sin! Astagfirullahaladzim. Mereka udah pergi, Sur? Kamu mau jus? Enggak, aku udah punya minuman sendiri kok. Enggak. Terima kasih. Saya nggak pernah minum alkohol kayak gitu. Ini kan cuman bir. Lagi juga bir nggak bikin mabuk kok. Cuma bikin kepala kita menjadi rileks. Kamu memangnya sudah terbiasa ya minum alkohol kayak gitu? Terpaksa, Sur. Terpaksa? Hanya dengan bir ini, saya bisa menjadi rileks dan bisa melupakan segala kesulitan saya. Kesulitan apa? Kamu kan hidupnya sudah bahagia, Din. Kamu menikah dengan suami kamu yang kamu cintai. Kurang apa lagi coba? Apa dengan cinta bisa menjamin kebahagiaan suami istri? Buat Riko, cinta itu tidak cukup. Dia menambahkan keturunan dan punya anak. Ya kan sudah jelas semuanya sekarang. Tujuan kamu datang ke Jakarta ini bersama Riko untuk proyek anak. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, apa yang diinginkan sama Riko itu kesampaian. Apalagi zaman sekarang, Din. Yang namanya teknologi kedokteran itu sudah pada canggih. Insya Allah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kalian berdua diberkahi seorang anak. Apa suami yang impoten bisa mendapatkan keturunan? Impoten? Iya, makanya aku stres. Riko tidak pernah menyadari hal ini. Pemeriksaan ini akan menjadi bumerang buat dia. Kalau sampai Riko tahu dia impoten dan mandul, dia pasti akan hancur. Masya Allah. Kalau sampai Riko hancur, rumah tangga saya kan juga hancur. Saya juga ikut-ikutan hancur. Sekarang kamu tahu kan kenapa saya jadi pelarian seperti ini? Kenapa saya bersahabat dengan minum-minuman keras? Sudah ya. Dokter bilang ke Arman nggak apa-apa. Cuman tekanan darahnya aja yang tinggi. Alhamdulillah. Terpaksa saya hari ini meeting sendiri. Tapi mudah-mudahan besok Arman lebih sehat sehingga bisa ikut meeting. Insya Allah saya doain ya. Ana, ada apa? Saya Tapi dari nada suara kamu kayaknya... Saya kangen banget sama kamu, Yan. Benar, nggak ada apa-apa. Semua baik-baik aja. Bener, Yan. Kamu juga hati-hati ya di sana ya. Jagain Kak Arman. Pasti. Kapan kamu sama Mama mau pulang? Kak Arman kayaknya khawatir Eva tinggal sendirian di rumah. Saya mesti nanya Mama dulu, Yan. Kalau bisa, kamu pulang ke rumah, kamu temenin Eva. Kasihan kan Eva sendirian di rumah. Iya, sayang. Insya Allah. Hati-hati ya. Assalamualaikum.
Sur. Kamu tolong saya, Sur. Cuma kamu yang bisa membantu saya, Sur. Din. Kamu mabuk ya, Din ya? Aduh, kasih tahu sama saya gimana caranya saya bisa nolong kamu. Kasih tahu caranya gimana. Kalau saya hamil, kami tidak perlu melakukan pemeriksaan lagi, Sur. Dan Riko tidak akan pernah tahu kalau dirinya itu mandul dan impoten. Dan dia tidak pernah kehilangan harga dirinya, Sur. Sur ya, kamu mesti hamilin saya, Sur. Saya harus hamil, Sur, sebelum pemeriksaan dimulai. Itu jalan satu-satunya untuk mempertahankan rumah tangga kami, Sur. Dan mempertahankan harga diri Riko. Sur ya. Din, kamu nih mabuk. Din, kamu kalau lagi mabuk nih ngelantur ngomongnya sampai kayak gini. Lah. Kok jadinya begini? Aduh, gawat ini. Kalau Sinta sampai ngeliat adegan begini, bisa-bisa dieliminasi jadi suami. Aduh. Din, bangun, Din. Dina, Din. Aduh. Gimana lagi mesti ngangkat ini? Masya Allah nih orang beratnya. Bobok di sini saja ya, pakai bantal biar ditemani sama kodok-kodok yang ada di sini. Aduh, Sinta mana sih, Sin? Aduh, telepon dulu Sintanya. Waduh. Dina mana? Ayo, kita perlu bicara. Waduh, bahaya, Sin. Bahaya. Rumah kita mencekam bahaya, Sin. Ih, kamu nih kenapa sih, Sur? Sekarang kebakaran jenggot aja nggak punya. Ini bukan masalah jenggot, Sin. Tapi masalahnya si Dina. Dina itu sekarang mabuk dan dia tepar. Apa? Kamu bikin Dina mabuk? Bukan saya, Sin. Tapi si Dina itu sedang punya masalah. Dan kalau lagi punya masalah, dia itu suka mabuk-mabukkan. Kamu jangan macam-macam ya, Sur. Aku emang tahu kamu nggak suka keberadaan mereka di rumah ini karena kamu merasa direpotkan oleh mereka. Tapi dengan cara itu kamu sudah memfitnah mereka. Itu dosa, tahu? Saya nggak bohong, Sin. Saya nggak bohong. Si Dina itu anak baik-baik, jadi nggak mungkin mabuk. Kalaupun dia mabuk, pasti Riko tahu. Masa kamu orang yang baru kenal lebih mengenal Dina dibanding Riko suaminya sendiri sih? Dengar saya dulu, Sin. Kalau si Dina... Udahlah, Sur. Yang aku tahu kamu itu orangnya suka ngibul. Dan kamu nggak suka sama mereka numpang di rumah ini. Titik. Sin, please dulu, Sin. Saya seharian sama Dina, Sin. Dia curhat sama saya bahwa... Tapi gue udah ada janji, Mai, sama Dito. Ya, lu, Rin. Rencana itu kan udah kita susun kapan tahu. Masa lu ngebatalin gitu aja sih? Sorry deh, Mai. Tapi lo kan sahabat gue. Lo pasti tahu dong, gue sama Dito lagi... Gue tahu lu lagi pacaran kan sama Dito. Tapi lu harus tahu dong, gue juga berjasa atas pacaran lo. Iya, gue tahu, Mai. Tapi... ya itu, lo ngerti dong kalau gue sama Dito tuh lagi butuh waktu untuk saling mengenal lebih jauh. Jadi kencan itu lebih penting daripada persahabatan, Rin? Enggak, bukan gitu, Mai. Tapi... udahlah. Salam ya buat cowok lo. Woi, daripada nganggur, mendingan lo ikut gue ntar malam. Ikut lo? Ya, si Rini kan sibuk sama pacarnya. Ya, gue senasib lah sama lo, sama-sama cewek pengangguran. Gimana? Maya, mendingan lo bantuin gue deh untuk nyiapin pesta untuk ntar malam. Apa? Pesta? Aku jadi nggak enak sama Maya. Gara-gara kamu, aku jadi ngebatalin janji aku sama dia. Iya, Maya tuh mestinya ngerti dong. Dia kan sohib kamu, sahabat kamu. Iya sih, tapi... Maya? Maya kenapa? Loh, Maya kok... Rin, udahlah. Nggak usah mikirin Maya lagi. Kalau dia betul-betul sahabat kamu, iya dia tuh pasti yang ngerti lah. Dia nggak akan musuhin kamu.
dia nggak akan marah sama kamu. Oke? Oke, Rin, jangan dipikirin lagi ya. Yuk. Yuk. Adrian bilang mereka besok ada rapat final. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urusan mereka cepat selesai ya, An. Saya udah nggak sabar lagi melihat si Eva dimarahi sama Arman. Kalau perlu diceraikan aja dia sekalian. Si Eva itu nggak pantas jadi istrinya Arman. Dia juga nggak pantas jadi keluarga kita. Astagfirullahaladzim, Lik. Gak boleh ngomong gitu. Emangnya kenapa kalau saya ngomong kayak gitu, An? Saya memang nggak suka punya ipar kayak dia. Iya, tapi kan mereka sudah menikah. Kita nggak boleh doain mereka supaya cerai. Justru kita mesti doain mereka supaya bahagia. Tapi Mama rasa Arman tidak akan bahagia dengan Eva. Arman itu hanya dimanfaatkan terus oleh Eva. Tapi kan hanya Eva yang bisa membuat Kak Arman nggak sedih lagi. Mama ingatkan waktu Livia meninggal, Kak Arman sangat sedih. Dan hanya Eva yang bisa membuat Kak Arman bahagia. Eva memang salah banget, memang salah. Tapi apa iya nggak bisa dimaafin? Apa iya kita harus mengorbankan kebahagiaannya Kak Arman dengan mengharapkan kehancuran rumah tangganya? Itu yang diharapkan sama Ana, Man. Ana tuh iri sama kebahagiaan kita. Ana sepertinya mau menghancurkan rumah tangga kita, Man. Pak, saya mohon kamu jangan berburuk sangka. Ana sama Adrian itu bahagia. Nggak mungkin dia iri. Buktinya, kalau emang rumah tangga mereka bahagia, kenapa sampai sekarang mereka belum punya keturunan? Kalau soal itu saya... Pasti ada sesuatu di antara mereka. Apa artinya pernikahan tanpa kehadiran seorang anak? Sepertinya Ana ngerasa terancam sama saya, Man. Khawatir kalau saya yang bisa ngasih cucu duluan sama Mama. Maaf ya, Man. Kalau kamu jadi pusing gara-gara saya. Saya tahu kamu lagi sibuk sama pekerjaan kamu di sana. Tapi... Ya, saya tahu kok. Kamu lagi kesepian. Tapi yang penting doain saya ya, biar cepat pulang. Itu udah pasti, sayang. Saya bukan cuma kangen sama kamu. Tapi saya butuh kamu untuk melindungi saya di sini. Melindungi saya dari Ana. Bagaimana, Pak? Terus Arman bilang apa, Fa? Arman bilang kalau dia kangen sama saya dan dia akan segera pulang. Tapi, Fa, kamu harus siap kalau Arman pulang nanti. Ya, Ratna, Ana, dan Lika pasti akan membuat Arman supaya benci sama kamu, Fa. Arman nggak mungkin benci sama saya. Arman kan nggak mau kehilangan istri lagi. Tapi Tante nggak usah khawatir. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Semua kan ada hikmahnya. Maya belum pulang juga nih, Dit. Maya? Barusan aku telepon ke rumahnya, terus mamanya bilang Maya tuh belum pulang. Aduh, kan ini udah malam, kok dia belum pulang ya? Memangnya Maya itu anaknya kamu ya? Kok kamu sampai kepikiran kayak gitu? Ya mungkin mamahnya aja nggak terlalu kepikiran. Tapi kamu sampai sepanik ini. Perasaan aku tuh nggak enak banget, Dit. Kamu anterin aku ke rumah Feli ya sekarang. Ngapain? Soalnya tadi siang aku lihat Maya tuh sama Feli. Bisa aja Maya di rumah Feli sekarang. Mai, Masya Allah, Mai, lu kenapa? Siapa lo? Dito, aduh. Sini dong, bantuin. Mai, kenapa lu? Berat banget sih.
Ana bener dia. Kak Ana bilang kita harus ngikutin suara hati kita. Pantesan malam ini tuh perasaan aku gak enak banget. Ternyata bener kan, Maya tuh dikerjain sama Feli. Rin, kamu juga jangan terlalu nyalahin Feli. Ini juga salah si Maya. Kenapa dia mau diajak ke sini? Kok kamu ngebelain Feli sih? Rin, bukannya aku ngebelain. Ya kalau emang dia nggak mau, dia kan pasti bisa nolak. Tapi kenyataannya Maya ada di sini berarti emang kemauannya dia, bukan dipaksa. Maya. Yaudah, yuk. Yan, saya harus ikut. Kamu yakin bisa ikut meeting? Insya Allah. Kalau saya nggak ikut ya percuma saya datang ke sini. Ya tapi kamu kan masih... Yan, ini kan meeting terakhir, final. Jadi saya harus ikut. Ya, mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berjalan lancar. Ada apa sih pagi-pagi begini bangunin saya? Maaf Bu, ada telepon dari Tuan Arman. Arman? Iya. Arman? Halo, Eva. Wah, kok suara kamu panik gitu sih? Gimana nggak saya panik? Sekarang tuh baru jam 7 pagi. Kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah, saya baik-baik aja. Eva, ada kabar gembira untuk kamu. Kabar gembira? Ya. Sebentar lagi, saya akan pulang. Karena semua urusannya sudah selesai, dan itu sudah kita selesaikan sesuai dengan harapan kita. Iya, Man. Dan besok kita ketemu ya. Yaudah, saya tunggu ya. I love you, bye. Alhamdulillah. Akhirnya penantian kita berakhir, An. Adrian minta dijemput jam 8 malam. Kita semua harus menjemput, An. Dan saya udah nggak sabar lagi mau menceritakan semuanya sama Arman. Si Eva itu harus kita hakimi. Kak Arman sama Adrian kan baru pulang. Mereka pasti lelah. Kenapa nggak kita tunggu aja sampai mereka istirahat, mereka fresh. Gak bisa gitu dong, An. Kita ini kan udah lama menahan diri. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya akan ceritakan semuanya sama Arman. Lika benar, An. Jangan sampai Eva mengarang cerita yang bukan-bukan pada Arman. Jadi kita harus mendahului. Ceritakan yang sebenarnya. Iya. Kalau si Eva kita kasih kesempatan, dia akan mempengaruhi Arman lagi dengan kebohongan-kebohongannya, An. Mai. Bangun, Mai. Bangun. Di mana gue? Lo di rumah gue. Lo inget nggak kejadian semalam? Semalam? Semalam kan gue di rumah. Lo di rumah, terus diajakin ke pesta sama Feli. Dan lo dibikin mabok di sana. Sampai-sampai lo muntah dan ngotorin mobilnya Dito. Astaga, yang bener lo, Rin. Gue tuh sama Dito semalam panik nyariin lo, Mai. Perasaan gue tuh nggak enak. Dan ternyata bener kan, lo dikerjain sama Feli. Kenapa sih, Mai? Lo tuh mau aja diajakin pergi sama dia, hah? Lo tahu kan Feli itu siapa? Lo panik ya nyariin gue semalaman? Ya iyalah. Karena nggak biasa-biasanya lo tuh belum pulang jam segitu. Dan lo tahu nggak? Nyokap lo tuh khawatir banget karena nggak tahu lo tuh ada di mana. Gue kira lo nggak mau nyariin gue lagi, Rin. Lo kan udah sibuk sama Dito. Jadi karena itu lo marah sama gue? Gue nggak marah, cuma mau ngibur diri gue aja kok. Makanya itu gue terima ajakannya si Feli. Mai, hubungan gue sama Dito nggak akan mempengaruhi persahabatan kita. Lo jangan yang ngejauhin gue kayak gini. Gue minta maaf kalau selama ini lo ngerasa dijauhin dan dicuekin. Gue juga minta maaf ya, Rin. Selama ini gue udah buruk sangka sama lo. Nah, tuh Dito udah datang. Ngapain tuh anak? Ya jemput kita lah. Halo. Pagi. Kok mobilnya ganti sih? Mobil yang semalam lagi dicuci Pak Supir. Emangnya kamu lupa apa sama kejadian semalam? Emang ada apaan, Rin, malam? Nggak ingat ya? Semalam lo tuh mabok, terus lo muntah di kursi belakang mobilnya Dito. Ups, sorry, Dit. Gak apa-apa. Tapi lu udah sehat kan? Maya, hari ini kelihatannya
Lo cantik banget deh. Jangan coba-coba deh lo ngeroy-ngeroy gue. Gombal dipiara. Emangnya kenapa? Kalau bilang cantik, nggak boleh? Dit, anterin gue pulang dulu ya. Please. Aku sama sekali nggak pernah ngeliat bekas botol bir di rumah ini. Ya pasti dibuang lah sama dia, diumpetin, Sin. Dia tuh nggak mau kalau orang lain tahu tentang kebiasaan buruknya itu. Udah deh, Sur, udah. Nggak usah buang-buang waktu aku untuk dengerin isapan jempol kamu itu. Sin, ini bukan masalah isep-isepan, Sin. Saya serius. Kamu harusnya percaya sama saya. Kenapa sih nggak pernah mau percaya sama saya? Karena kamu itu tukang ngibul dan banyak akalnya. Makanya aku lebih percaya sama Riko. Loh, tapi saya ini suami kamu, Sin. Udah deh, Sur, udah. Aku mau ganti pakaian dulu karena aku harus nemenin Dina dan Riko ke rumah sakit. Hai. Kamu ini gimana sih? Saya udah susah payah bikin janji sama dokter hari ini. Masa dibatalin? Sayang, aku masih nggak enak badan. Lagian juga pemeriksaan kan nggak bisa dilangsungkan kalau keadaanku nggak fit. Lebih baik sekarang kamu ngurus kontrakan rumah aja. Kita kan nggak enak lama-lama numpang di sini. Cinta nggak keberatan kok. Ya tapi kan aku nggak enak, Riko. Kamu bilang kita cuma sementara di sini sampai kita menemukan rumah kontrakan. Ya udah, hari ini aku selesaikan soal kontrakan rumah kita aja. Saya pergi dulu ya. Kenapa kamu curiga sama istri kamu sendiri sih? Soalnya Dina kayaknya sengaja deh menunda-nunda pemeriksaan, Sin. Nggak mungkin. Saya rasa Dina kan juga pengen punya anak. Saya curiga. Sebetulnya Dina nggak ingin punya anak dari saya. Maksud kamu? Sebetulnya belakangan ini hubungan saya dengan Dina sudah mulai retak, Sin. Astaga. Semua kan ada hikmahnya. Sur, sebelum kami pindah ke rumah kontrakan, kamu harus bantu saya, Sur. Kamu mesti hamilin saya, Sur. Weh? Kamu gila, Din? Mana mungkin saya mau mengamili kamu? Saya kan suaminya Sinta. Sinta nggak perlu tahu, Sur. Saya janji, saya nggak akan cerita sama siapapun juga. Saya sengaja menunda pemeriksaan ini. Kalau sampai Riko tahu dia mandul, dia pasti akan hancur, Sur. Sur, saya serius. Sebetulnya hubungan saya sama Riko sudah lama retak. Makanya Riko mengharapkan kehadiran seorang anak untuk memperbaiki hubungan kita. Tapi itu tidak mungkin karena Riko mandul, Sur. Kamu yakin kalau suami kamu itu mandul? Mending kamu cek dulu deh ke dokter dulu. Kamu nggak mau nolong saya, Sur? Kamu tega kalau rumah tangga saya hancur? Iya. Sur, mumpung Riko sama Sinta lagi pergi, kamu harus melakukannya sekarang juga, Sur. Jangan. Ayo, Sur. Masya Allah. Sur. Astagfirullahaladzim. Nyebut. Den. Astaga. Den. Astagfirullahaladzim. Den. Jangan, Den. Saya sudah melakukan segalanya untuk mempersulit proses negosiasi ini. Buktinya, mereka udah selesaiin kontrak itu dan mereka akan kembali hari ini juga. Sorry. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Saya kira saya bisa andelin, Wis. Masa begini doang kamu nggak bisa atasin sih? Ini bukan perkara gampang. Saya sudah membocorkan rahasia perusahaan kita ke perusahaan-perusahaan lain. Supaya prosesnya bisa sulit. Tapi ternyata keberuntungan masih memihak pada Pak Adrian dan Pak Arman. Walaupun banyak saingan, mereka tetap memenangkan proyek ini. Keberuntungan akan selalu harus di pihak saya. Saya! Bukan Arman, bukan Adrian! Wis, kamu udah melalaikan tugas kamu. Saya kecewa sama kamu. Saya sudah melakukan semua yang kamu perintahkan. Tapi kalau kamu masih menganggap saya tidak becus, terserah kamu.
Kamu udah terlalu banyak tahu dan terlibat. Kamu harus saya singkirkan dari sini.